Darah pun menyembur menembus mukena putih yang sudah lusuh. Tak cukup sampai di situ. Jahro berjongkok. Golok dia Hunus yang sudah berlumur darah. Dia tusukkan sekuat tenaga, tepat membelah dada Rukmini. Golok yang panjang 40 cm lebih amblas menembus tubuh Rukmini. Malam itu, ketika warga yang dipimpin oleh Jahro berbondong-bondong berjalan bersama, meneriakkan nama Rukmini disertai dengan berbagai sumpah serapah. Mereka semua bermaksud akan mengontrol, mengepung, dan menyeret Rukmini untuk dibantu dan dihabisi. Warga kampung sudah betul-betul terprovokasi oleh Jahro. Sudah diracuni hati dan pikirannya. Sedangkan di rumah Rukmini, dia yang memang sedari tadi maghrib, tiba-tiba dilanda kegelisahan yang tak menentu. Resah, perasaannya tak jelas. Jam 10 malam itu, Rukmini memilih untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat malam. Rokaat demi rokaat Rukmini kerjakan. Seiring bergantinya rokaat-rokaat sholat, semakin dekat pula rombongan Jahro beserta warga. Terlihat rombongan mengacung-ngacungkan golok tajam, sampai gemerlapan terkena cahaya obor yang mereka bawa sebagai penerangan. Sedangkan di rumah Suganda yang tak jauh dari kediaman Rukmini, ketika Suganda dan Nyai Salamah sedang berbicara di ruang tamu. "Mak, kenapa ya Bapak dari tadi maghrib punya perasaan tak enak? Selalu teringat akan Rukmini." "Gak tahu Pak, emak pun sama, kepikiran terus sama si Eneng. Terlebih kejadian tadi pagi, Bidarsih dan warga begitu terlihat penuh amarah, bersikeras menuduh Rukmini pelaku pengirim teluh kepada Mang Yoyo. Padahal mana ngerti si Rukmini tentang ilmu teluh." Tipu daya si Jahro dan kawan-kawannya betul-betul hebat, Mak. Bapak yakin itu semua adalah buah pikiran dari si Darjo yang pasti masih menyimpan dendam. Nyai Salamah pun hanya mengiyakan saja. Di tengah mereka sedang asik berbicara, "Pak, itu ada apa? Seperti ribut-ribut." Iya, Mak. Ada apa ya? Kok mereka neriakin nama si Rukmini? Jangan-jangan, Pak, ayo Pak,
Kita buru-buru ke sana, ucap panik Nyai Salama. Lantas si Sobari, sudah Pak, biarkan Sobari tidur. Kita buru-buru ke sana. Emak takut terjadi sesuatu sama Rukmini. Akhirnya pasangan tua renta ini buru-buru keluar. Betul saja, ketika Suganda dan Nyai Salamah membuka pintu, di kejauhan terlihat puluhan obor menyala disertai acungan senjata tajam mengarah ke langgar dan rumah Rukmini. Dengan tubuh tua rentaknya, Suganda dan Nyai Salamah pun sekuat tenaga berlari dengan napas yang tersengal-sengal. Sedangkan di rumah Rukmini yang selesai mengucapkan salam sholat witir, langsung duduk bersila, berzikir. Tangan kanannya memegang erat tasbih kayu yang dulu digunakan almarhum suaminya Satibi. Silih berganti butiran tasbih digerakkan oleh Ibu Jari. Rukmini dengan mata terpejam sudah tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Begitu fokus akan bacaan zikirnya. Rukmini terus melantunkan kalimat tauhid, melantunkan kalimat tahlil, melantunkan kalimat pembuka pintu surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat itu terus diulang-ulang oleh Rukmini sampai kalimat zikir la ilaha illallah merasuk ke dalam hati sanubari Rukmini. Rukmini terus berzikir tiada henti sampai suara riuh warga di luar rumah tak terdengar sama sekali oleh Rukmini yang sudah larut dalam lantunan kalimat la ilaha illallah. Di luar, Jahro sambil mengacungkan golok tajam. Rukmini, keluar kamu! Perempuan sundal, keluar kamu Rukmini! Teriak Jahro. Disambut oleh warga yang lain. Lalu Jahro menyuruh warga untuk mengepung kediaman Rukmini. Warga pun langsung menyebar. Rumah Rukmini dikelilingi warga kampung yang tersulut amarah dan emosi. Mengacung-acungkan golok, arit, kayu, sambil memegang obor, meneriakan nama Rukmini. Karena tak ada respon dari penghuni rumah, yang terdengar oleh Jahro hanya lantunan kalimat tahlil yang buat Jahro kalimat zikir itu begitu memuakkan dan membuat panas kupingnya. Kurang ajar si Rukmini. Dadang, ikut sama Akang, teriak Jahro. Iya Kang. Dadang pun ngintil di samping Jahro. Tepat Jahro berjalan ke pintu rumah Rukmini, dengan sekuat tenaga pintu pun ditendang. Namun karena dari dalam dikunci dan dihalangi oleh tulak kayu, pintu tak kunjung terbuka. Jahro pun semakin emosi. Dia kembali tendang pintu itu. Di dalam, Rukmini tak menyadari. Tak menyadari kalau rumah sudah dikepung. Jahro berusaha mendobrak pintu. Tepat di tendangan yang ketiga, datanglah Suganda dan Nyai Salamah.
dengan nada yang begitu panik, napas yang tersengal-sengal. "Hei, berhenti, berhenti!" teriak Suganda. Tapi Jahro yang menyadari Suganda datang. "Woi, pegang si Suganda, jangan sampai dia ikut campur." Sebagian warga menurut. Suganda dan Nyi Salamah dipegangi oleh mereka. Suganda dan Nyai Salamah dengan tenaga tuanya meronta-ronta ingin menyelamatkan Rukmini. Warga begitu riuh mengutuk-ngutuk Rukmini. Lalu Jahro dengan penuh emosi, merasa tadi anggap oleh Rukmini yang asik terus berzikir, dia kembali menendang pintu sekuat tenaga sampai pintu itu melesat, terlempar, menimpa meja di ruang tamu. Jahro pun memberi komando kepada Dadang dengan warga di belakang. Jahro membawa warga merangsak masuk ke dalam rumah, langsung menuju ke sumber suara Rukmini yang berzikir. "Rukmini, perempuan kurang ajar, keluar kau sundal!" teriak Jahro. Tapi Rukmini gak ngerespon sama sekali. Dia terus asik dengan lantunan zikir. Jahro yang semakin memuncak amarahnya, setengah berlari menuju ke kamar kholwatnya Rukmini yang sedang berzikir. Namun ketika Jahro sampai di depan pintu kamar kholwat, Rukmini di dalam sedang berzikir, duduk bersimpuh. Jahro malah mundur ke belakang. Kenapa? Jahro merasakan hembusan energi panas menerpa tubuhnya seperti api, terasa membakar. "Kenapa, Kang?" tanya Dadang. "Gak apa-apa, Dang. Itu seret si Rukmini." Iya, Kang, iya," ucap Dadang. Yang memang Dadang ini emosinya udah tinggi. Pikirannya sudah tertutup oleh amarah. Diikuti si Mail yang baru menyusul. Diikuti beberapa warga yang lain. Langsung merangsek masuk ke dalam kamar. Tapi aneh, Rukmini tetap duduk bersimpu dengan mata terpejam, terus melantunkan kalimat dzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul-betul tak sadar. Orang-orang sudah masuk ke kamar kholwat tepat di belakang Rukmini. Dadang dengan sekuat tenaga langsung menjambret mukena yang dikenakan Rukmini sampai Rukmini terjungkal. Yang terjadi, walau sudah terjungkal sedemikian rupa, betul-betul di luar akal sehat. Walau sudah terjungkal, tapi mata masih terpejam, lisan tetap mengucapkan kalimat thayyibah. Tangannya masih erat memegang tasbih kayu. Butir demi butir diputar oleh ibu jari. Dadang dan warga yang merangsek masuk, yang malah terpancing emosi melihat Rukmini yang seolah meledek mereka dengan bacaan dzikirnya tanpa berpikir panjang. Langsung Rukmini dijambak rambutnya, diseret keluar dari kamar kholwat. Ketika diseret keluar, Dadang dan warga menendang dan meludahi Rukmini yang masih tak merespon, masih tetap lisannya berzikir,
pertanda Rukmini masuk ke dalam fana. Fana dalam zikirnya, hati dan pikirannya sudah tak ada di dalam jasad, tetapi larut dan tenggelam dalam kenikmatan zikir yang dia lantunkan. Rukmini terus diseret sambil tahan tintinya, ditendangi oleh warga. Jahro dengan segenap amarah mengambil kursi dan dia timpakan ke tubuh Rukmini. Melihat Rukmini yang tetap seperti itu, walau darah sudah bercucuran, kulit-kulit wajahnya sudah mengelupas oleh tendangan, Jahro memegang kaki Rukmini. Bunuh perempuan sundal ini. Awalnya warga tak tega melihat Rukmini dengan mukena putihnya sudah berwarna kemerahan lengket dengan darah. Tapi Jahro yang terus membentak membuat warga kembali tersulut emosi. Walau sebagian ada yang memilih menyingkir menjauh karena tak tega. Terlebih mereka hanya ikut-ikutan saja. Suganda dan Nyai Salama hanya menangis melihat Rukmini yang terus disiksa dan dibantu oleh Jahro dan kawan-kawan. Rukmini betul-betul sudah tak berdaya. Lantunan zikir yang lantang pelan-pelan menjadi samar. Sampai ketika Jahro seperti yang ingin menuntaskan amarah yang terpendam bertahun-tahun, goloknya langsung dia tebas ke arah dada Rukmini. Darah pun menyembur menembus mukena putih yang sudah lusuh. Tak cukup sampai di situ, Jahro berjongkok. Golok dia hunus yang sudah berlumur darah dia tusukkan sekuat tenaga, tepat membelah dada Rukmini. Golok yang panjang 40 cm lebih amblas menembus tubuh Rukmini. Ketika golok ditusukkan itulah mata Rukmini terbuka dan dengan lantang, "La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah." Dengan darah menjemur dari bibir Rukmini, pelan mata tertutup. Rukmini menghembuskan napas terakhirnya dengan menutup lisan dengan kalimat tahlil, dengan kalimat syahadat. Rukmini tewas seketika. Salama, istri Suganda, langsung menjerit tak sadarkan diri. Suganda hanya jatuh bersimpuh, menangis sejadi-jadinya melihat Rukmini yang sudah seperti anaknya sendiri mati, tewas bersimbah darah di depan matanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Seketika suasana riuh pun menjadi hening. Warga yang tak ikut menyiksa Rukmini semua memalingkan muka tak tega. Sedangkan Jahro dan kawan-kawannya yang semena-mena menyiksa, membantai Rukmini hanya menyeringai dan tertawa. Lalu setelah puas melihat Rukmini yang tewas, Jahro merampas obor dari salah satu warga. Dia lempar tepat menimpa atap rumah Rukmini. Seketika itu juga ketika
Obor dilempar ke atap. Bakar! Bakar rumah si Rukmini! Ucap Jahro penuh amarah. Yang lain pun menurut. Rumah Rukmini pun dibakar oleh Jahro dan rombongannya. Tak puas hanya membakar rumah, Jahro menyuruh warga membakar langgar tempat Suganda Rukmini beserta para jamaah beribadah. Langgar tempat menghadap Allah, tempat syiar Islam, dibakar pula oleh Jahro dan antek-anteknya. Biadab, betul-betul biadab si Jahro. Dan ketika api membumbung tinggi, rumah dilalap si jago merah, langgar terbakar oleh api pula. Langit yang sudah gelap semakin gelap. Rembulan tertutup total, tidak sedikit pun mengeluarkan cahaya. Tak lama, sambaran petir yang begitu kencang seolah membelah langit Karangnunggal. Sambaran demi sambaran petir datang, disertai angin yang begitu kencang, seolah alam begitu murka. Sosok perempuan solihah dibantai orang-orang sesat seperti Jahro dan antek-anteknya. Murka, langgar dibakar dan dihancurkan. Suganda hanya bisa meratapi itu semua. Dia hanya bisa menangis. Dia hanya bisa menangis. Setelah puas membakar dan membunuh Rukmini, Jahro pun mengajak rombongannya pergi dari tempat itu. Namun, baru saja mau melangkahkan kaki keluar dari area langgar dan rumah yang terbakar, warga menjerit karena sebuah pohon kelapa disambar petir dan langsung tumbang hampir menimpa mereka. Warga pun berlarian ketakutan. Petir menyambar tiada henti malam itu. Sampai tanah disambar pula oleh petir yang begitu murka. Jahro pun berlarian beserta rombongannya. Sedangkan sebagian warga yang tak bisa berbuat apa-apa, bahkan dalam hati mengutuk perbuatan Jahro, hanya terdiam bersama Suganda menatap iba ke arah jasad Rukmini yang sudah tidak berupa lagi. Kang Suganda, bagaimana ini Kang? Sudahlah, sekarang bawalah jasad Rukmini dan tolong bawa istri saya. Kita pulang ke rumah, ucap Suganda. 10 orang warga yang masih menemani Suganda, yang awalnya ikut rombongan karena ingin tahu, akhirnya membantu mengevakuasi jenazah Rukmini. Mereka hanya menangis ketika jenazah diangkat, darah ikut membasahi tubuh mereka. Dengan tubuh lunglai, jasad Rukmini pun dibawa ke rumah Suganda. Ketika Suganda membuka pintu, Rais Sobari, anak Rukmini dan Satibi, terbangun dan keluar dari kamar. Melihat jenazah sang ibu yang hancur berlumur darah, Rais menjerit dan menerjang memeluk jenazah ibunya. Suganda hanya bisa menenangkan Rais. Warga yang ikut masuk ke dalam rumah semua duduk menunduk terdiam. Lalu tak lama hujan pun turun begitu deras. Sambaran petir dan angin seperti puting beliung tiada henti, seolah mengamuk
ingin meluluh lantakan kampung mereka. Rais yang cukup lama menangis menjerit-jerit, akhirnya tertidur kelelahan karena tekanan batin dan pikiran yang begitu kuat. Jenazah Rukmini dibaringkan di ruang tamu. Kang, bagaimana? Bagaimana, Kang? Tak ada jalan lain. Besok kemasi barang-barang kalian. Akang yakin tak lama lagi kampung ini akan tertimpa laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan si Jahro dan antek-anteknya. Besok pagi selepas subuh, kalian semua berkumpullah di sini. Beritahu para jamaah yang belum mengetahui kejadian ini. Kalian pulang, kemasi barang-barang kalian. Kita berkumpul di sini. Esok pagi kita akan sama-sama keluar dari kampung laknat ini. Ucap Suganda memberi komando kepada para jamaahnya. Orang-orang pun setuju karena buat mereka tak mungkin untuk lanjut tinggal di kampung seperti itu. Walaupun kampung itu kampung kelahiran mereka, tapi perbuatan Jahro dan antek-anteknya malam itu sudah tak bisa lagi mereka toleransi. Singkat cerita, keesokan paginya sekitar jam 5, para pengikut setia, para jamaah yang istiqomah, semua sudah berkumpul membawa barang-barang yang dianggap penting. Semua sudah ada dan hadir di depan halaman Suganda. Jenazah Rukmini sudah terbungkus kain kafan, lalu dengan tanduk darurat jenazah pun digotong. Suganda beserta jamaahnya akhirnya memutuskan keluar dari kampung Karangnunggal. Yang mengerikan, ketika rombongan Suganda berjalan layaknya para pengungsi, hanya saja yang membedakan ada tandu ditumpangi jenazah di antara rombongan. Ketika berjalan di jalanan kampung, keluar dari Karangnunggal, mereka dicibir, dihina, disebut para pengikut orang sesat, disebut para pemuja setan, disebut para jamaah orang laknat. Diludahi, dicibir, dihina sepanjang jalan oleh warga kampung yang sudah mereka anggap seperti saudara. Tapi Suganda tidak memperdulikan mereka. Suganda semalaman berpikir matang akan mengajak para pengikutnya yang istiqomah beribadah keluar dari kampung itu dan akan membuka pemukiman baru di tempat yang disebut Lelemah, di balik bukit di ujung kampung mereka, tepat di bawah bukit yang dulu Suganda bertemu nenek bongkok di gubuk tua. Di situ mengalir mata air yang begitu jernih. Tempatnya begitu subur. Suganda sudah pikirkan itu semua. Daripada harus tinggal di Karangnunggal berdampingan dengan orang-orang sesat seperti Jahro, Darjo, dan antek-anteknya. Setelah keluar dari kampung Karangnunggal, mereka terus melanjutkan perjalanan. Tiba di Lelemah atau yang berbentuk seperti padang rumput di bawah bukit. Yang pertama kali dilakukan Suganda dan para jamaahnya, yang total semuanya ada 30 keluarga. Yang mereka pertama kali lakukan
adalah menggali lubang untuk menguburkan jenazah Rukmini. Selepas jenazah Rukmini dikebumikan, Suganda beristirahat bersama warga, lalu mendirikan tempat tinggal sementara yang hanya berbentuk seperti tenda-tenda. Selang 1 hari kemudian, Suganda mulai membabat pepohonan untuk mendirikan gubuk-gubuk sederhana yang nanti akan menjadi tempat tinggal mereka. Warga berbondong-bondong, bahu-membahu, gotong royong, mendirikan gubuk demi gubuk dengan harapan pemukiman mereka nantinya akan menjadi pemukiman yang lebih baik, penuh keberkahan, jauh daripada kampung Karangnunggal. Di tengah rombongan Suganda yang sedang membuka pemukiman baru di Karangnunggal, orang-orang seperti yang berpesta pora karena sudah perginya rombongan Suganda. Nah, salah satu warga namanya Cecep, yang sebenarnya Cecep ini adalah salah satu jamaahnya Satibi. Hanya saja Cecep oleh Suganda dilarang untuk ikut dengan rombongan pengungsi. Sengaja disuruh oleh Suganda untuk mencari tahu siapa sebenarnya penyebab kematian Yoyo yang menjadi sumber dari pembantian Rukmini. Nah, satu malam sekitar 6 hari pasca Rukmini dibantai, setelah rombongan Suganda sudah pergi dari Karangnunggal, di satu malam Cecep sedang berjalan-jalan mencari-cari informasi. Nah, Cecep pun iseng-iseng menuju ke rumahnya Darjo. Kebetulan Darjo yang sudah tua renta sedang berkumpul dengan Jahro, Lukman, dan antek-anteknya yang lain. Terdengar oleh si Cecep, mereka seperti sedang berpesta di dalam rumah Darjo. Minum, minum, habiskan minumannya, habiskan. Jahro, Aki betul-betul bangga. Tak sia-sia, Aki turunkan semua ilmu-ilmu Aki kepada kamu. Kamu bisa menyingkirkan si Rukmini. Hahaha, siapa dulu dong Ki? Jahro. Tapi Ki, Aki belum nurunin tuh ilmu teluh yang Aki kirimkan ke si Yoyo. Pengen atuh Ki, saya juga mewarisi ilmu teluh seperti itu. Kapan Ki mau diturunkan ke saya? Ucap Jahro. Cecep di luar yang mendengar itu semua, astagfirullahaladzim. Berarti betul kecurigaan Mang Suganda. Memang betul-betul si Darjo yang mengirim teluh ke Mang Yoyo. Kurang ajar, kurang ajar. Mang Suganda harus tahu kalau apa yang terjadi memang sudah direncanakan oleh mereka, pikir Cecep. Cecep betul-betul tak menyangka. Maka setelah tahu dengan jelas kalau memang Darjo lah dalang di balik semuanya, Cecep bergegas lari pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Cecep langsung berkemas. Anak istrinya sudah terlebih dulu ikut dengan rombongan Suganda. Hanya beberapa lembar baju yang Cecep bawa. Dia buru-buru keluar dari rumah. Di tengah malam itu, Cecep berjalan mengendap-endap, ingin keluar dari Karangnunggal. Namun,
ketika baru setengah jalan, tinggal 20 meteran lagi keluar dari gerbang kampung Karangnunggal, Cecep langsung berdiri terdiam mendengar suara gemuruh dari arah belakang. Cecep langsung menoleh. Astagfirullahaladzim, ucap Cecep. Ketika Cecep menoleh ke belakang, suara gemuruh ternyata berasal dari Bukit Batu Tapak. Tak lama setelah suara gemuruh seperti longsor terdengar dan terlihat oleh Cecep, di langit, di atas langit, tepat di atas Bukit Batu Tapak, sambaran petir tiada henti, seolah menyambar meluluh lantakan bukit tempat pemujaan. Gemuruh semakin kencang, tanah bergetar sampai Cecep telungkup di atas tanah berpegangan ke rumputan. Seperti gempa terjadi, dan dalam hitungan detik gemuruh berhenti. Ketika Cecep terbangun, Cecep hanya bisa menganga melihat kampung Karangnunggal seperti tak pernah ada. Yang dilihat oleh Cecep hanya gelap dan tumpukan tanah menimpa bangunan pemukiman. Malam itu, dalam hitungan detik, kampung Karangnunggal yang dihuni orang-orang laknat, Darjo dan antek-anteknya beserta para pengikutnya rata dengan tanah, ditimbun dan ditelan bumi. Seolah alam menerima jawaban perintah dari Allah untuk menghancurkan dan menenggelamkan, menghancur leburkan pemukiman para pengikut setan. Cecep langsung jatuh terduduk lemas, tak henti-hentinya beristighfar sambil mengusap dada. Ya Allah ya Robbi, untung saja hamba sudah keluar dari pengkampungan. Tak lama, di tengah Cecep yang masih lemas menyaksikan itu semua, fenomena yang di luar akal sehat manusia, dari belakang ada orang-orang yang berlari. Ketika Cecep menengok, ternyata Roti Birman dan beberapa orang pengikut Suganda berlarian mendekat ke arah Cecep. Begitu melihat kondisi kampung Karangnunggal yang sudah tertutup longsor, semua hanya bisa beristighfar melihat itu semua. Malam itu hancur dan sudah tiada lagi kampung yang bernama Karangnunggal, ditutupi oleh longsoran Bukit Batu Tapak yang dijadikan tempat pemujaan yang sudah tidak berwujud lagi. Bukit seperti yang ditimpakan ke pemukiman. Cecep dibantu berdiri oleh Rotib dan kawan-kawan, lalu diajak pergi ke pemukiman baru yang dibuka oleh rombongan Suganda. Maka dikarenakan sudah hilang dan lenyap kampung Karangnunggal, akhirnya demi mengenang masa lalu, pemukiman baru yang dibuka oleh Suganda disebut dan dinamakan pula Kampung Karangnunggal. Jadi Kampung Karangnunggal yang saat ini ada bukanlah Kampung Karangnunggal yang pertama, tetapi merupakan kampung pengganti karena Kampung Karangnunggal yang asli sudah Allah hancurkan akibat para penghuninya yang sudah begitu laknat, yang selama bertahun-tahun malah menjadi para pemuja iblis dan siluman. Dan akhirnya cerita
series Kampung Laknat berakhir di episode kali ini. Hikmah yang ada, yang bisa diambil oleh baraya semua dalam kisah-kisah series Kampung Laknat, kita sebagai orang-orang yang beragama jangan pernah gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran tak jelas, apalagi digiring untuk menyembah setan seperti Kampung Karangnunggal. Dan ingat, santet ataupun teluh, baik yang menimpa Satibi ataupun Mang Yoyo, itu semua hakikatnya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa seizinnya, baik teluh ataupun santet tidak akan pernah bisa menembus dan membuat orang-orang beriman menderita. Untuk menghindari santet sendiri, tetaplah istiqomah dalam ibadah. Perbaiki ibadahnya, ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnahnya. Lalu, sekuat apapun, sesakti apapun, mereka yang mendapat kekuatan dari setan, maka di awal ataupun akhir perjalanan hidup mereka hanya kerugian yang akan mereka terima. Bukan hanya di dunia, tapi di alam kelanggengan nanti hanya siksa api neraka yang akan mereka terima. Dan sekali lagi, di akhir video ini, Akang tegaskan, Akang hanya mengisi cerita di channel baru ini dan tidak lagi mengisi konten-konten di channel Tatar Pakuan Alam. Dan kedepannya, pantengin terus channel Kang Maman 37, karena akan semakin banyak cerita-cerita baru, sisi gelap kehidupan manusia, cerita-cerita horor yang berkaitan dengan alam dan dimensi yang berbeda, yang tentunya hanya kita sajikan untuk baraya semua.